Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Alfa and my official number is A1M218-012. And in this video, I wanna explain about types of noun, namely gerund and verbal noun. Nah, jadi gerund and verbal noun ini sama-sama berasal dari kata kerja, sama-sama noun yang berasal dari kata kerja, but they are quite different. So, I wanna tell you about their different. So, check this out. Oke, jadi gerund itu adalah bentuk kata kerja yang diberi tambahan huruf ing atau in dan berfungsi sebagai kata benda atau noun atau membendakan sebuah kata kerja. Nah, perbedaan gerund dan present participle itu adalah gerund merupakan sejenis kata benda, tetapi present participle itu adalah semacam kata sifat yang memiliki arti sedang, maksudnya sedang berlangsung. Jadi present participle itu pure adalah pekerjaan, tapi dia sedang berlangsung. Nah, oleh karenanya, meskipun mereka itu sama dalam bentuknya, tetapi keduanya berbeda dalam sifatnya atau fungsinya dalam sebuah kalimat. The most common form of verb used as a noun and can be the subject or object of sentence or follow the preposition. Jadi, kata kerja yang paling sering digunakan sebagai kata benda itu biasanya berbentuk objek, subjek dalam sebuah kalimat atau bahkan mengikuti sebuah preposition. To make it clear, take a look to these examples. Gerund as the subject itu, the first one is reading that book was very interesting. Reading bukanlah merupakan kata kerja, tetapi dia sebagai bertindak sebagai noun, dan di sini dia itu fungsinya sebagai subject of sentence. Nah, sama halnya juga dengan contoh yang kedua berikut ini. Drinking too much poop can make you fat. Nah, jadi drinking di sini juga itu sama seperti reading tadi. Dia berfungsi, dia bertindak sebagai subjek dalam kalimat ini. Nah, sedangkan kata kerjanya di sini itu adalah make. Can itu adalah sebuah kausatif. Oke, sekarang gerund sebagai objek. Contohnya seperti first, I really like sailing. Nah, di sini kata sailing bertindak sebagai objek dalam kalimat ini, dan subjeknya itu adalah I. Kata kerjanya of course like. Ini adalah bentuk kata kerja bentuk pertama, I really like sailing. Jadi kalimat ini itu sailingnya berfungsi bertindak sebagai objek. Terus berikutnya itu sama halnya dengan contoh pertama. This article really needs completely rewriting. Jadi rewriting di sini adalah gerund yang bertindak sebagai objeknya. Dan kata kerjanya di sini itu adalah needs. Dan subjeknya itu adalah this article. Really adalah adverb yang menjelaskan kata kerja needs. Jadi gerundnya di sini adalah rewriting sebagai objek. Okay, the next most common form of the verb used as a noun is gerund follow preposition. Jadi bentuk selanjutnya itu gerund yang mengikuti preposition. Contohnya seperti berikut ini. He drove 200 miles without ever stopping. Jadi he di sini sebagai subjeknya, drop sebagai verb, dan gerund di sini adalah stopping, yang dimana diikuti oleh kata mengikuti preposition yang dimaksud itu adalah ever. Prepositionnya adalah ever. Nah, sama halnya seperti contoh berikut ini, I look forward to seeing you again next week. Nah,
Preposition yang dimaksud itu adalah to dan jirannya adalah saying. Jadi jiran dan preposition ini saling melekat atau saling mengikuti satu sama lain. Nah, untuk subjeknya sendiri itu I dan look forward itu adalah sebagai verb. Oke, contoh berikutnya, I am thinking of painting my house. Jadi di sini yang menjadi jiran adalah painting. Kenapa? Karena dia yang kita bahas ini adalah jiran yang mengikuti preposition. Nah, thinking di sini itu adalah sebagai complement, tapi memiliki satu kesatuan dengan painting. Karena kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya sedang memikirkan tentang mengecat. Saya sedang memikirkan mengecat rumah saya. Nah, thinking di sini itu berfungsi sebagai participle atau kata kerja yang sedang berlangsung, yang dimana itu dibantu oleh to be am, dan karena subjeknya adalah I. Okay, now we move to other explanation, namely verbal noun. A verbal noun is a noun formed from a verb. Some verbal nouns end in suffix ing or im, and verbal noun like other noun can take a determiner and can be qualified by adjectives. So, verbal noun ini adalah kata benda yang terbentuk dari kata kerja, dan beberapa bentuknya itu berakhiran dengan suffix ing atau ing sama seperti jaran. Dan verbal noun juga ini, dan keistimewaan verbal noun ini itu bisa menggunakan determiner dan juga bisa dimodify oleh adjective. Jadi dia sama seperti kata benda pada umumnya. And there are a large number of ways to creating a noun from a verb. Tetapi cara-cara ini tidak semua kata kerja yang bisa dibentuk menjadi kata benda. Nah, contohnya seperti kata benda yang berakhir dengan ing, and with ing, like that is a very nice painting. Nah, di sini that is a very nice painting itu painting sebagai verbal noun, bukan jiran, karena di sini itu dimodify oleh kata sifat nice. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa verbal noun itu bisa dimodify oleh kata sifat dan juga bisa menggunakan determiner seperti artikel. Nah, contoh berikutnya lagi, after a slow beginning, the show got a bit more lively. Nah, ini kan juga beginningnya dimodify oleh kata sifat slow, sehingga dia ini juga termasuk ke dalam verbal. Terus kata benda yang berakhiran dengan ment, like this one, this hotel is very bad in management. Nah, di sini akar katanya itu adalah, atau rootnya itu manage, berasal dari kata manage yang ditambah dengan suffix ment menjadi management. Dan dimana kita tahu, yang seperti yang kita ketahui bahwa manage itu kata kerja dan ditambahkan suffix ment menjadi management dan sebagai kata benda. Nah, di sini juga dimodify oleh kata sifat yaitu bad. Seperti contoh berikut ini juga, yang kata benda yang berakhir dengan ion. Daniel was giving bad information about the village government. Nah, di sini juga bentuk verbal noun-nya adalah information, di mana root kata kerjanya itu adalah inform, ditambahkan ion, suffix ion menjadi information dan berfungsi sebagai verbal noun. Karena dia juga ini dimodify oleh kata sifat that. Selanjutnya itu yang berakhiran dengan ends. Misalnya, the guidance of using computer is very confusing. Nah, the guidance di sini merupakan juga verbal noun, di mana dia itu kata kerjanya ada
root kata kerjanya adalah guide, ditambahkan ends menjadi guidance, kata benda. Nah, jadi ada beberapa verb atau kata kerja yang bisa menjadi kata benda jika diikuti oleh suffix seperti ing, meant, ion, dan ends, seperti yang saya sebutkan barusan. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang gerund dan verbal noun. Jika memiliki teman-teman ingin bertanya, bisa memberikan di kolom komentar, dan jika ada masukan saya terima juga di kolom komentar. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.